بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita melanjutkan pembahasan tema sebelumnya tentang rasionalitas Qur'ani. Pada saat tema sebelumnya kita sudah membahas rasionalitas Qur'ani dalam pemikiran, di mana kita sudah memahami bahwa faktor kebenaran dalam pemikiran harus dibentuk dan memenuhi variabel, kriteria, dan syarat-syarat sebagaimana yang telah digunakan di dalam tema 83 yang lalu. Dapat kita pahami bahwa penuhnya syarat-syarat ini untuk membangun dan atau buktikan apakah setiap keyakinan dan akidah kita apakah sudah benar berdasarkan pemikiran Qur'ani. Bagaimana terhadap rasionalitas Qur'ani dalam tindakan yang akan kita lakukan. Apakah juga memiliki variabel-variabel tertentu, Pak Iswan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang tema 84 judulnya. Kemarin kan kita sudah membahas tentang rasionalitas Qur'ani dalam hal pemikiran, di mana kita sudah menetapkan variabel-variabel yang saya kira seluruh umat muslim dari tingkat bawah sampai atas itu tidak menyangkal, tidak akan menerima syarat-syarat itu gitu. Nah, selain itu saya sering juga menyampaikan bahwa di dalam satu bangunan akidah tauhid, yang kita bangun, kita tentu memerlukan suatu landasan filosofis dan pijakan teknis yang memadai secara Qur'ani gitu. Nah, rasionalitas dalam pemikiran yang sudah kita bahas kemarin pada tema 83 itu menyangkut landasan-landasan filosofis. Nah, filosofis, sedangkan apa yang kita bahas di dalam tindakan ini, dalam konteks ini, nah ini mengacu pada landasan-landasan dalam bentuk pijakan teknis bagi untuk tindakan-tindakan kita gitu. Nah, selain itu, jika kalau kemarin itu di dalam pemikiran lebih kepada bentuk membangun suatu form, suatu kerangka, nah di dalam tindakan ini lebih mengacu kepada konten, jenis isi. Jadi apa saja berbagai tindakan-tindakan yang ada di dalam form. Nah, jadi ada form, ada konten. Kayak bangunan rumah ada kerangka, ada dasarnya. Nah, tapi ada juga isinya, perabotan-perabotannya gitu. Nah, sebelum kita melanjutkan ini, mungkin kita perlu memahami dulu istilah rasional. Nah, kalau kita lihat istilah rasional, logika, kita perlu melihat dulu makna logika di dalam kehidupan kita gitu. Nah, tindakan yang kita katakan logika, logis. Nah, logis itu sebenarnya kalau kita lihat logika itu adalah setiap azas, setiap tata cara atau aturan mengenai penalaran yang benar. Penalaran kalau di Al-Qur'an fuadi lah. Nah, penalaran fuadi yang benar gitu. Nah, penalaran logis ini kalau di dalam Islam kita mengenal juga istilahnya ilmu mantik. Nah, ilmu mantik ini kan orang mengatakan bahwa ilmu logika. Nah, itu yang diambil dari penalaran-penalaran yang dikembangkan di dalam dunia Islam gitu. Nah, mantik dari kata nataka. Nataka itu
berbicara, berkata-kata, berucap gitu. Nah, dari sinilah berkembang bahwa sering kita mengatakan tindakan-tindakan kita itu harus rasional dan logis gitu. Nah, kalau kita lihat berbagai definisi-definisi tentang di dalam ilmu mantik maupun di dalam ilmu logika, itu kalau kita lihat pada dasarnya dia membentuk ada dua jenis dua hal yang dapat kita lihat gitu. Nah, yang pertama adanya pola hubungan logis. Yang pertama, yang kedua tersusunnya suatu struktur melalui penalaran Puadi. Penalaran Puadi berdasarkan satu kebenaran-kebenaran yang dapat di Puadi ini, yang dapat dinalar. Dinalar ini artinya yang diterima oleh pendengaran dan penglihatan gitu. Nah, oleh sebab itulah berdasarkan dua tadi, oleh sebab itu penentuan tindakan-tindakan logis dan tindakan rasional ini diukur dari adanya korelasi antara sebab akibat. Nah, korelasi ini digunakan juga misalnya di dalam Islam mengembangkan hukum-hukum syariat. Nah, hukum-hukum syariat ini kan korelasi ini disebut dengan ilat, sebab-sebab. Nah, dari situlah dikembangkan tentang adanya korelasi yang korelasi ini dijadikan pijakan teknis di dalam setiap tindakan kita gitu. Jadi dalam konteks tindakan syarat apa saja yang dapat dan harus kita lakukan, yang harus kita jadikan pijakan teknis agar tindakan yang kita lakukan atau tidak kita lakukan menjadi rasional dan logis secara Qur'ani, Pak Iswan. Nah, kalau itu kan kita sudah pernah membahas dulu pada awal-awal tema tentang konstruksi tauhid yang secara terintegrasi itu kan. Nah, di dalam konstruksi tauhid itu kita sudah membentuk pola hubungan yang kita sebut ontologis, struktural, komunikasi, moral. Nah, ini udah kita bahas semua di tema 2 sampai 5 kalau tidak salah. Nah, di dalam konteks rasionalitas tindakan ini, di dalam tindakan ini yang kita jadikan pijakan teknis ini adalah relasi-relasi, hubungan-hubungan ontologis dan struktural. Relasi ini kan ada 4 tadi itu kan. Nah, di dalam tindakan ini yang kita jadikan pijakan ini ada 2 hubungan, yaitu hubungan ontologis dan hubungan struktural. Nah, sebagai umat muslim, ya semualah kita, tapi khususnya umat muslim, kita kan hidup di dunia nyata, di dunia matrik ini kan bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain, bersama-sama dengan keyakinan-keyakinan lain, bersama dengan kekuatan-kekuatan lain, di mana seharusnya di dalam hidup bersama itu kita kan harus selalu survive. Supaya kita survive, kita bisa mengatasi berbagai masalah-masalah dominasi. Nah, sebab kehidupan bersama ini, masalah-masalah dominasi, apalagi pada dunia matrik saat ini, seperti dominasi politik, keamanan, ekonomi, keuangan, budaya, pertahanan, ini semua berfokus pada siapa yang mampu mendominasi di dalam hubungan-hubungan ini. Nah, ini kita hidup harus survive di tengah kelompok-kelompok lain. Itu yang pertama. Yang kedua, selaku muslim di sisi lainnya, kita juga secara ontologis tadi kita hidup dengan bangsa-bangsa lain, kita juga secara struktural, kita juga punya kehidupan. Kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada akhirat. Nah, ini yang ini yang kita juga berpikir di dalam tindakan kita. Sebab apa? Sebab semua tindakan-tindakan yang kita lakukan ini kan perlu dipertanggungjawabkan bagi orang yang meyakini adanya Allah dan percaya pada hari akhir gitu. Nah, umat Islam tadi, khususnya tadi yang
yang kita katakan tadi, atau kita bangsa Indonesia yang sekarang mungkin lebih dominan umat Islam, nah ini harusnya berada di antara dua tegangan ini. Bagaimana kita bisa menguasai dunia ontologis, tapi di lain pihak tunduk dalam dunia-dunia struktural untuk akhirat gitu. Nah, ini yang perlu kita memposisikan kita gitu. Nah, kenapa saya katakan begitu? Sebab kalau kita lihat misalnya firman Allah misalnya di surah Al-Qasas 77. Nah, situ Allah mengatakan wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Jadi di sini Allah katakan carilah apa yang dianugerahkan oleh Allah tentang nanti negeri akhirat. Nah, ini kita disuruh cari. Nah, tapi kata Allah wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan juga kamu lalaikan, jangan juga kamu lupakan, jangan juga kamu lengah terhadap bagian-bagian kamu di dunia. Jadi di sini Allah memberikan satu gambaran kita sebagai khalifah di dunia ini harus mengambil bagian-bagian kita tentang apa yang tadi saya katakan, kita harus survive di dunia. Nah, tapi kata Allah, tapi carilah kehidupan nanti di negeri akhirat. Nah, mungkin hadis-hadis ini kan banyak juga, misalnya hadis-hadis populer yang bekerjalah kamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, tapi ingatlah akhirat, atau ingatlah seolah-olah kamu mati besok. Nah, ini kan istilahnya kita sebagai umat muslim ini harus betul-betul secara seimbang menempatkan antara pijakan-pijakan ontologis yang kita kembangkan dan dan ketundukan kita pada struktural. Nah, itu yang dapat saya sampaikan gitu, Mbak. Ya, dapat diberikan contoh agar lebih operasional rasionalitas tindakan ini agar bisa dipahami secara mudah, Pak Iswan. Nah, kalau kita lihat dari ayat yang tadi kita sebutkan, ini kan berarti ada dua tindakan yang diperintahkan oleh Allah, yaitu tindakan dalam rangka memperoleh bagian kita di dunia, dan tindakan-tindakan untuk kepentingan kita memperoleh anugerah di akhirat. Tapi kedua tindakan ini kan kita operasionalnya atau kita lakukan semuanya di alam dunia ini gitu, di mana kita hidup ini gitu. Nah, jadi tindakan-tindakan rasional dan logis kedua kepentingan ini harus berpijak betul-betul di dalam dua pijakan ini gitu. Nah, pijakan ontologis yaitu tindakan yang harus kita sejajarkan, bahkan harus kita samakan dengan bangsa-bangsa lain, tentang apa yang tadi saya katakan dominasi tadi, supaya fungsi kita sebagai khalifah. Nah, sedangkan berdasarkan untuk tindakan saya katakan struktural, kita harus mengikuti hukum-hukum, aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah melalui tindakan-tindakan objektif, tindakan objektif. Artinya baik urusan dunia maupun urusan akhirat dalam rasionalitas tindakan ini semuanya bersifat objektif. Jadi dapat dilakukan yang betul-betul objektif. Artinya objektif ini benar-benar nyata dan kitalah yang harus melakukannya. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, nah itu Allah menyatakan innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan membuat kamu baik. Allah tidak akan, tidak ada kata nasib di situ kan? Nah, kalau ayat yang tadi pertama kan kita nasibaka. Nah, ini Allah katakan innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan membuat suatu kebaikan sampai kalian sendiri yang sebenarnya yang membuat kebaikan itu. Nah, ini yang Allah katakan, artinya
dunia ontologis dan dunia struktural yang kita jadikan pijakan teknis ini tanggung jawab kita untuk mengembangkannya, untuk segala macam gitu. Nah, supaya kita survive gitu. Nah, selanjutnya Allah katakan wa iza aradallahu biqaumin apabila Allah menghendaki sesuatu menjadi suatu ketidakbaikan, suatu kejelekan suatu kaum, fala maraddalahu, tidak bisa yang menolaknya kalau Allah menghendaki, kata Allah. Ini kan menolaknya. Wa ma lahum min dunihi min wali, dan sekali-kali tidak ada penolong selain Dia, selain Allah. Nah, ini yang dijadikan hujah bagi kita kadang-kadang. Nah, Allah lah yang kalau Allah mau membuat baik, biar kita berjuang capek-capek tidak akan baik. Tapi perlu kita ingat, kita kan sudah membahas ketika Allah berkehendak. Nah, di dalam bahasa Arab ini kan kehendak ini kan ada dua, ada arada, ada sya'a. Ini dua-duanya kehendak. Di sini Allah tidak mengatakan wa iza sya'allah, wa iza sya'allah biqaumin. Allah katakan wa iza aradallah, apabila Allah irada. Artinya irada di sini kitalah yang membuat keputusan untuk membuat baik atau buruk di dalam kehidupan kita. Kita membuat lebih baik. Nah, dalam konteks survive yang tadi saya katakan, bagaimana kita memiliki suatu kebaikan dalam makna itu kebaikan dalam politik, bagaimana kita di dalam sistem ekonomi, bagaimana di dalam membangun budaya dan segala macam. Nah, ini harus kita kemas sendiri begitu. Nah, oleh sebab itu Allah katakan tadi aradallah. Allah tidak mengatakan ya Allah gitu. Nah, dengan menjadi baik ini kita menjadi memiliki suatu kekuatan bargaining. Artinya kita punya nilai tawar, nilai bargaining karena kita punya kekuatan. Kalau kita punya kekuatan politik, kita bisa bargaining soal politik. Kalau kita mempunyai kekuatan ekonomi, kita kita mampu nilai-nilai bargaining ini. Nah, ketika umat Islam tidak memiliki kekuatan bargaining, nah ini kita tidak bisa, ini kita tidak bisa apa-apa gitu, karena tidak ada hal-hal yang dapat kita yang dapat kita lakukan gitu, karena kita tak ada kekuatan sama sekali gitu. Nah, inilah kondisi umat Islam saat ini gitu. Kita tidak punya kekuatan bargaining di dalam politik, ekonomi, sosial, sehingga tampak kita hanya misalnya di Palestina kita hanya lewat intifada, tank kita lawan dengan lempar batu saja gitu kan. Kekuatan politik penguasa cuma bisa kita dengan teriak-teriak pakai spanduk, karena ya kita memang tidak punya nilai-nilai yang untuk menyaingi tadi, untuk kesamaan di dalam dunia ontologis tadi. Nah, itu yang perlu kita pikirkan bersama gitu. Bagaimana dengan pijakan struktural dalam tindakan ini, Pak Iswan? Nah, kalau di dalam pijakan struktural tadi kan kalau kita katakan pijakan ontologis tadi, ini kan untuk kita survive di dunia ini supaya kita mendominasi atau kita mempunyai kekuatan-kekuatan yang menyebabkan kita punya nilai bargaining. Ini untuk perolehan-perolehan kita hidup di dunia gitu. Supaya kita supaya kita melaksanakan fungsi kita sebagai khalifah. Sebenarnya ya enggak salah sih. Enggak salah kita misalnya kita cuma jadi pengurus masjid aja, tapi semua ekonomi, kekuasaan kita tidak punya, kita tidak memiliki, suara kita tidak akan didengar begitu. Nah, itu yang pertama. Di dalam pijakan-pijakan struktural ini sebenarnya untuk memperoleh anugerah yang dijanjikan Allah tadi di akhirat. Jadi ada dua hal yang berbeda, yang tidak mempunyai korelasi langsung. Kalau yang pertama tadi untuk keberhasilan kita di alam dunia matrik di dunia ini, kalau misalnya di struktur tadi untuk memperoleh anugerah di alam akhirat, yaitu
mentaati struktur-struktur perintah-perintah dalam bentuk subjektif. Kalau yang pertama tadi kan dalam bentuk objektif. Nah, dalam bentuk subjektif. Nah, ini ada dua jenis nih. Pertama mentaati aturan main hukum-hukum objektif, seperti kita membangun sistem ekonomi, membangun sistem politik, membangun segala macam tadi yang saya sebutkan. Bagaimana mungkin misalnya kita membangun sistem zakat tapi umat Islam tak punya harta gitu. Bagaimana kita mau membangun sistem pertahanan keamanan tapi kita tak punya kekuatan? Bagaimana kita berteriak-teriak pengen membangun sistem tanpa riba, tapi kita tak menguasai sistem ekonomi. Nah, ini yang Allah katakan, ini yang harus kamu capai lebih dulu. Ini yang dilakukan Rasulullah. Dalam konsep riba misalnya Rasulullah membangun infrastruktur dulu di negeri Madinah, baru Rasulullah melakukan hal-hal yang selama inilah yang kita tahu yang kita perjuangkan ini. Nah, bagaimana juga kita harus memperjuangkan nahi mungkar jika kita tidak memiliki otoritas politik, kita tidak memiliki suatu otoritas kekuasaan. Nah, jadi ini yang harus dicapai terlebih dulu itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam struktur tindakan yang melalui perintah-perintah subjektif ini perintah-perintah seperti di dalam dalam kegiatan ritual, sholat, puasa, zikir, baca selawat. Nah, ini dalam konteks subjektivitas Allah, dalam konteks lebih mengarah kepada anugerah-anugerah kita di dalam suatu kehidupan akhirat gitu, bukan mempunyai korelasi langsung terhadap dunia ontologis yang pertama tadi gitu. Jadi tidak ada misalnya kita mengatakan rajin puasa, sholat itu ya kalau dagang laku. Nah, ini puasa, sholat, zikir itu tidak ada hubungan langsung dengan kesuksesan dunia gitu. Nah, jadi jangan kita duduk berzikir aja sepanjang hari, ya tak ada hubungannya dengan kesuksesan dunia. Ini fakta yang dapat kita lihat sebagaimana bangsa-bangsa lain gitu kan. Nah, tapi pada saat ini, ya mudah-mudahan saya salah sih. Nah, saat ini kita melihat bahwa apa yang dijejalkan di pikiran umat ini, kita dapat lihat hanya nilai-nilai yang tadi secara struktural tadi. Kita dibangkitkan bagaimana sholat tepat waktu, bagaimana kita memperbanyak salawat, memperbanyak zikir gitu. Nah, tapi kalau kita lihat ini dihubungkan di dalam dunia nyata gitu. Nah, di dunia nyata kita banyak melihat baca salawat bisa beli rumah, mengamalkan ini dapat mobil katanya. Nah, kemarin lagi viral itu saya baca surah apa itu katanya Al-Alaq apa itu kan, langsung saya dapat HP iPhone katanya. Nah, ini generasi muda dijejal dengan perbuatan ritual, perbuatan subjektif bisa menghasilkan hal-hal yang objektif. Tidak salah, yang dilakukan itu tidak salah, tapi membuat korelasi ini yang salah gitu. Ini dua hal yang berbeda. Nah, makanya tadi Allah memisahkan dua, ya kan? Kamu ambillah hak kamu di dunia, jangan lupa juga anugerah di akhirat. Nah, hak di dunia inilah yang kita jadikan pijakan teknis dalam tindakan ini, dunia ontologis ini, dunia matrik ini yang kita harus sejajar dengan bangsa-bangsa lain, sedangkan yang anugerah di akhirat, nah kita melaksanakan ritual-ritual kita. Yang keduanya ini tidak ada korelasi secara langsung. Nah, ini masing-masing hal yang berbeda. Nah, ini yang dapat saya sampaikan nih Pak Jul. Bagaimana kesimpulan yang dapat kita ambil dari kajian kali ini Pak Iswan? Nah, kalau misalnya kesimpulan ini mungkin pertama dapat saya nyatakan tindakan rasional Qur'ani ini berarti ada dua unsur. Ada dua unsur
yaitu perolehan hak-hak kita di dunia, di mana kita harus mempunyai kesetaraan di dalam segala bidang, dan untuk memperoleh anugerah Allah di akhirat. Nah, dua hal ini saling mengisi. Oleh sebab itu, untuk memperoleh kedua hal ini kita harus melaksanakan hukum-hukum objektif dan hukum-hukum subjektif. Artinya hukum-hukum alam, hukum-hukum antar bangsa, hukum-hukum ekonomi, segala macam yang di mana tempat kita hidup supaya kita survive ini kita harus kita peroleh, dan juga kita harus meningkatkan hukum-hukum subjektif. Artinya bagaimana meningkatkan nilai ibadah kita, bagaimana meningkatkan yang seperti yang diajarkan oleh para ulama lah. Bagaimana dalam segala kesempatan kita berzikir, bersolawat. Nah, ini harus dilakukan, tapi dengan tidak melupakan hal-hal yang bersifat objektif, sehingga kita dapat merubah apa yang kita kehendaki dengan syarat-syarat yang kita tentukan sendiri. Kalau sekarang kita tidak bisa karena kita tak punya nilai bargaining sekarang. Nah, saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan di dalam rasionalitas rasionalitas Qur'ani dalam tindakan ini, Pak. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kita dapat akhiri kajian kita kali ini. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.